Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia Rahma dan semua asisten dosen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ferdiansyah sebagai moderator dan PM pada kelompok satu yang pada hari ini akan membahas mengenai proyek yang kita jalani yaitu perancangan aplikasi Pomodoro untuk manajemen belajar siswa dan mahasiswa. Oke, di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Di sini ada Sumiati, Siti Rohmah, Latifah Maulida, dan Satria Nurfidaus. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama itu ada pembahasan. Di sini ada problem statement, deskripsi, requirement, research case level zero, demo prototype dan ARD, penutup dan pembagian tugas di dalam kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Satria Nurfirdaus. Nilai rupiah proyek atau total cost atau biaya total adalah jumlah keseluruhan dari semua biaya yang terkait dengan suatu kegiatan operasi atau proyek. Total cost mencakup semua biaya yang dalam satu konteks tertentu. Biaya total cost pada proyek khas kami sebesar Rp166.200.000. Nilai rupiah work breakdown struktur atau WBS adalah sebuah struktur hierarki yang memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelompokkan secara sistematis. Manfaat utama WBS adalah pengorganisasian pekerjaan, menggambarkan ruang lingkup dan pemecahan pekerjaan yang kompleks. Dalam praktiknya WBS kami sebesar Rp80.700.000. Nilai rupiah proyek atau cost baseline digunakan sebagai titik acuan untuk memantau dan mengukur kinerja biaya proyek sepanjang siklus hidupnya. Apakah biaya aktual yang terjadi selama pelaksanaan proyek sesuai dengan perkiraan awal atau ada deviasi? Kemudian terakhir, total dari cost baseline kami sebesar Rp100.226.000. Untuk selanjutnya di sini ada problem statement dan solusi. Masalah yang dihadapi salah satunya adalah banyaknya tugas yang dibebankan pihak sekolah maupun kampus kepada siswa atau mahasiswanya. Banyaknya distraksi yang ada di rumah dan beban tugas dari sekolah atau kampus yang banyak, sehingga menyulitkan mengatur waktu untuk belajar. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat meningkatkan produktivitas dalam mengelola waktu secara efektif dan fokus pada tugas yang diberikan. Untuk deskripsi user di sini ada Amina, dia berusia 21 tahun sebagai mahasiswa STTNF. Amina seorang mahasiswa tingkat akhir yang aktif dan antusias dalam belajar. Dia menyadari bahwa untuk menjadi produktivitas yang maksimal, penting untuk mengatur waktu dengan efektif dan menghindari gangguan yang dapat menghambat konsentrasi. Amina menggunakan aplikasi metode belajar Pomodoro untuk membantu mengatur jadwal belajarnya dengan lebih efisien. Dengan aplikasi ini, dia dapat membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi yang teratur yang disebut sebagai Pomodoro. Untuk requirement fungsional dan non-fungsional. Requirement fungsional di sini ada pelajar dan pengajar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Admin dapat memverifikasi pelajar dan mengajar yang mendaftar sebagai anggota di aplikasi basic. Dan ada beberapa requirement fungsional lainnya. Untuk non-fungsionalnya, aplikasi dapat terkoneksi dengan handphone atau laptop. Sistem tersebut dapat diakses oleh siswa atau guru, memudahkan proses pembelajaran jarak jauh. Sistem dapat berjalan di operasi Android, iOS, maupun Windows. Dan yang terakhir, desain aplikasi baik untuk semua kalangan. Terakhir akan dijelaskan oleh Latifah. Berikutnya ada use case level 0. Dalam sistem belajar Pomodoro terdapat 3 user, yaitu yang pertama pelajar, yang kedua pengajar, yang ketiga admin basic. Pelajar dapat melakukan pengelolaan pelajaran dan pengelolaan pembayaran, sedangkan pengajar dapat melakukan pengelolaan pelajaran dan pengelolaan kelas. Lalu admin dapat melakukan pengelolaan data, pengelolaan pembayaran, dan juga pengelolaan kelas. Next. Selanjutnya demo prototype dari sistem Pomodoro. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi basic atau Pomodoro. Untuk user yang belum memiliki akun dapat melakukan register terlebih dahulu, lalu melakukan pendaftaran dengan mengisi username, email, password, atau daftar langsung dengan Facebook, Google, atau Twitter. Kemudian masukkan email yang terdaftar di akun basic Pomodoro, lalu login. Kemudian user dapat menuliskan nama, lalu pilih posisi yang sesuai, misalnya mahasiswa, pilih jenjang yang sesuai, misalnya perguruan tinggi. Pada tampilan ini, terdapat beberapa materi yang disediakan oleh aplikasi basic ini, dan pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian, pada tombol bawah terdapat icon Pomodoro. Di sini, kita dapat mengatur jadwal dengan kalender. Pada tampilan ini, terdapat beberapa to-do list planner yang telah dibuat pada kalender sebelumnya. Lalu, ada alarm waktu. Alarm waktu ini siap disetel oleh user yang ingin belajar dengan metode Pomodoro. Lalu, klik timer belajar. Belajar pun dimulai. Kemudian, klik profile di mana kita dapat melihat sendiri isi profile.
Lalu klik pembayaran pada ikon di bawah, dan kita dapat melakukan pembayaran berdasarkan chores yang kita pilih. Jika pembayaran selesai, maka akan tampil pemberitahuan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sumiati. Saya akan mendemokan IRD yang telah kami buat. Terdapat table user di mana ada ID user, nama, email, dan password. Kemudian lanjut ke table pengajar. Table pengajar ini terdapat ID pengajar, nama pengajar, email, password. Lalu selanjutnya dari table pengajar ke cross. Di sini terdapat ID cross, deskripsi, jam belajar pengajar, serta materinya. Lanjut table siswa. Di table siswa ada ID siswa, nama cross, ID pembayaran, serta lama crossnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada table pembayaran. ID pembayaran, nama metode pembayaran, nama cross, tanggal pemesanan, serta total pembayarannya. Di sini saya akan menampilkan pembagian tugas dalam kelompok. Dari pertama itu ada Ahmad Faldiansyah sebagai Project Manager, Sumiati sebagai Site Engineer, Siti Rohmah sebagai UI UX Designer, Latifah Maulida sebagai Business Analyst. Kemudian yang terakhir itu ada Satria Nur Firdaus sebagai Back End Developer. Ini merupakan tampilan dari tugas masing-masing kelompok kami. Sebagai penutup, metode belajar Pomodoro membantu kita mengatur waktu belajar atau kerja dalam lebih struktur. Dengan membagi waktu menjadi sesi belajar yang fokus dan jeda istirahat yang singkat, kita dapat meningkatkan produktivitas yang menghindari kelelahan yang berlebihan. Oke, terima kasih untuk Ibu Amalia Rahmat selaku dosen dan semua asisten dosen yang sudah menyimak jalannya proyek. Jika kita ada salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.